Halo guys, halo teman-teman YouTube, balik lagi ke channel Up Kimia dan TPS ya. Nah, pada pertemuan kali ini, pada part 10 ini, materi yang wajib kalian bisa yaitu materi mengenai fungsi ya. Nah, materi fungsi ini berdasarkan statistika dari tahun 2019 sampai tahun 2022 itu hampir selalu keluar, walaupun nanti dikombinasikan dengan materi lainnya ya, atau bab atau materi lainnya. Nah, pada soal tahun 2019 ini, pada UTBK tahun 2019 ya, di sini ada pertanyaannya di antara grafik berikut yang menyatakan Y sebagai fungsi dari X. Nah, kalau misalkan Y sebagai fungsi dari X, yang harus kamu tahu ya, berarti ketika misalkan ini Y sama dengan fx ya. Kalau Y sebagai fungsi dari X, berarti kita bisa nyebutnya Y sama dengan fx ya. Maka kalau dia pengen fungsi, ketika kita menggantikan X-nya dengan A, dia itu tidak boleh memiliki nilai yang berbeda ya. Misalkan I, B, dan C. Jadi jika itu fungsi, tidak boleh memberikan hasil yang berbeda. Si FA-nya ya, atau nilai Y-nya di sini. Nah, kemudian kalau bentuknya gambar, bisa juga yang paling mudah itu kita menggunakan uji vertikal. Artinya apa? Jika dia fungsi dari Y sama dengan fx, garis vertikalnya itu tidak boleh memotong grafik lebih dari satu kali. Artinya kalau dia memotong lebih dari satu kali, artinya dia nilai Y-nya ada dua ya, atau FA-nya itu. Nah, contoh gambarnya seperti ini. Nah, berarti ini ada grafik ini ya. Kita ambil garis vertikal ini. Nah, ternyata dia memotong di dua titik ini ya. Oh, berarti ini bukan fungsi sama dengan fx. Sedangkan yang ini sama dengan fungsi Y sama dengan fx ya. Nah, kita lihat pada soal berikutnya yang sebelah kirinya. Berarti bisa kita lihat ya. Kalau ini kita ambil garis vertikal, dia berpotongan di dua. Ini di dua, apalagi yang ini ya, hampir semuanya dapat ya. Ini juga dapat dua, berarti yang cuma dapat satu berpotongannya itu yang D. Berarti opsi jawaban untuk soal ini itu yang D. Nah, kemudian pada soal UTBK tahun 2020 ini mengenai fungsi komposisi ya. Di sini diketahui ada fx sama dengan x kuadrat plus 5, kemudian ada gx sama dengan 2x plus 1. Maka nilai dari G bundaran fx. Nah, ini relatif mudah ya. Nah, berarti dari sini bisa kita lihat ya. Kalau ada G bundaran fx berarti sama aja dengan gfx. Nah, di situ kan dikasih tahu bahwa fx-nya sama dengan x kuadrat plus 5. Nah, arti dari G x kuadrat plus 5 ini artinya semua X yang ada di sini kita ganti jadi X kuadrat plus 5 ya. Gx itu kan tadinya 2X plus 1, tadinya kan 2. Ini kan tadinya 2X plus 1 gini ya. Nah, yang X ini diganti jadi X kuadrat plus 5. Ini ya, tinggal kita kalikan. 2 dikali X kuadrat jadinya 2X kuadrat. Kemudian 2 dikali 5 jadinya 10. Berarti ini dapat hasilnya 2x kuadrat plus 11 ya. Nah, berarti opsi jawaban untuk soal ini itu yang D. Nah, kemudian contoh soal UTBK tahun 2020 yang lainnya, di sini dikasih tahu bahwa diberikan fungsi f dan g dengan gx sama dengan f x kuadrat plus 2. Jika diketahui bahwa g ini turunan ya, tanda turunan, G aksen 1 sama dengan 8, maka F aksen 3 sama dengan berapa? Nah, ingat konsep turunan itu ya. Kalau misalkan ada Fx sama dengan GHX ya, berarti ini Fx-nya kita turunkan jadi F aksen X ya. Kemudian GHX-nya kita turunkan dulu fungsi G-nya. Berarti ini kita dapat, ini kita menggunakan konsep turunan berantai ya. Berarti dia didapat G aksen HX, kemudian kita turunkan fungsi HX-nya. Berarti HH aksen X ya. Nah, berarti dari sini
didapat, dia dikasih tahu bahwa Gx kan f x kuadrat plus 2 ya. Berarti ini kalau kita turunkan Gx-nya berarti jadinya G aksen X ya. Nah, kemudian si f x kuadrat plus 2 nya kita turunkan. Kita turunkan dulu f-nya dulu. Berarti jadinya f aksen x kuadrat plus 2. Baru kita turunkan x kuadrat plus 2. Hasilnya jadi 2x ya. Nah, kalau kalian lupa, aturan turunan ini misalkan kita akan menurunkan ax pangkat n. Berarti kan jadinya A dikali N X N min 1. Ini ya, berarti kan kalau yang X kuadrat ini, kalau kita turunkan 2-nya ke depan, pangkatnya dikurangi 1 ya. Kemudian kalau turunan dari konstanta, 2 ini dia hasilnya 0 ya. Jatuh ini jadi plus 0. Maka 0 kita hilangkan saja ya. Nah, kemudian kita dapat G aksen X itu sama dengan F aksen X kuadrat plus 2 dikali 2X. Nah, dari sini tinggal kita substitusikan saja. Nilai X-nya kita ganti jadi 1 ya. Berarti kita cari, kita masukkan X-nya kita ganti dengan 1. Jadi G aksen 1 sama dengan F aksen 1 kuadrat ditambah 2 dikali 2 kali 1 ya. Berarti G aksen 1 sama dengan 1 kuadrat kan 1 ditambah 2 hasilnya 3, kemudian dikalikan dengan 2 kali 1. Berarti dikali 2 ya. 2 kali 1 kan tetap 2. Kemudian di sini G aksen 1-nya hasilnya kan dikasih tahu di soal itu sama dengan 8 ya. Informasi di soal sini nih. Berarti ini dapat hasilnya 8 sehingga F aksen 3 sama dengan 8 dibagi 2. Berarti ini hasilnya 4. Berarti jawaban untuk soal ini F aksen 3 itu hasilnya sama dengan 4 ya. Contoh berikutnya pada soal UTBK tahun 2021. Dia menginformasikan bahwa Gx sama dengan 2021x min 2 dan F bundaran Gx sama dengan 4x pangkat 2021 min 2021x plus 2021. Maka nilai F min 2 adalah berapa? Berarti kita mulai dari info F bundaran Gx dulu ya. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa F bundaran Gx itu sama aja dengan Fgx ya. Hasilnya segini. Di mana Gx sudah dikasih tahu informasinya nih. Gx itu nilainya 2021x min 2. Artinya ketika dia jadi F 2021 min 2 hasilnya sama dengan 4x pangkat 2021 min 2021x plus 2021 ya. Ini dari informasi yang ada di soal ini nih. Nah, biasanya kita untuk cara yang agak lama dan itu mungkin juga agak akan ketemu ya. Biasanya dari sini kan kita harus cari fx-nya dulu. Dari informasi ini kita cari fx-nya dulu, hasilnya berapa. Kemudian baru kita cari f min 2-nya. Nah, dapat hasilnya berapa? Nah, itu lebih simpel lagi kalau kita langsung saja cari f min 2-nya. Yang ditanyakan f min 2, hasilnya kan nggak tahu berapa ya. Kita bikin 2021x min 2 itu sama dengan min 2. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencari nilai X di sini. Nah, kalau sudah mencari nilai X-nya di sini, kita substitusikan di sini. Hasilnya sama dengan F min 2 ya. Atau saya misalkan hasil dari F min 2 itu A. Berarti ini kita bikin sama dengan ini. Yang ini kita bikin sama dengan ini ya. Nah, kemudian dari sini 2021x min 2 itu sama dengan min 2 ya, dari informasi ini nih. Kita dapat hasil ini. Nah, kita bisa mencari nilai X-nya dari informasi itu. Bahwa 2021x sama dengan ini pindah ruas ke sini, jadinya plus 2 ya. Berarti X-nya dapat hasilnya 0. Nah, setelah hasil ketahui X-nya 0, tinggal kita substitusikan ke sini untuk mencari nilai A-nya. Berarti kita masukkan A sama dengan X-nya kita ganti dengan 0 ya. Berarti
0 pangkat 2021 min 2021 kali 0 tambah 2021 ya. Nah, berarti di sini 0 pangkat 2021 kan hasilnya 0. 0 kali 4 hasilnya 0. Ini dikali ini juga hasilnya 0 ditambah 2021. Berarti 0 dikurangi 0 ditambah 2021 hasilnya 2021. Berarti opsi jawaban untuk soal ini yang E ya, 2021. Nah, kemudian pada soal UTBK tahun 2022, dia menampilkan juga fungsi, tapi ini beririsan atau dihubungkan dengan integral. Nah, integralnya juga hanya sebatas integral aljabar ya, masih simpel integral juga. Nah, kalau kalian lupa rumus atau konsep mengenai integral ini, jadi kalau ada integral ax pangkat n dx ya terhadap x diintegralkannya, berarti sama dengan pangkatnya ini kita tambahkan 1 a per n plus 1. Dan jangan lupa kalau integralnya dia tak tentu, berarti di sini nggak ada batasnya ya. Ini ada plus konstanta atau kita sebut plus C ya. Nah, dari informasi soal kita akan cari dulu fx dan gx yang sudah kita uraikan ya. Di sini kan fx-nya min 2 dikali x min 5 ya. Tinggal kita kalikan pelangi ya atau kali ini sini. Dapat fx-nya min 2x plus 10. Kemudian gx-nya x min 2-nya kita uraikan dulu, dapat x kuadrat min 4x plus 4 dikurangi 2. Berarti ini kita buka kurungnya jadi x kuadrat min 4x, 4 dikurangi 2 hasilnya 2 ya. Nah, setelah itu baru kita masuk ke pertanyaannya. Ini kan yang ditanyakan integral dari gx min fx dx. Berarti ini sebenarnya bisa kita integralkan dulu masing-masing gx dan fx-nya baru dikurangin. Atau fx kita kurangin dulu dengan gx ya. Nah, untuk soal ini saya kurangin dulu saja ya. Nah, di sini gx dan fx-nya saya kurangin dulu. Nah, jangan lupa gx dan fx-nya selalu kita kasih kurung dulu ya. Kadang-kadang kalau tidak dikasih kurung, nanti kalian mengurangkannya suka salah pasti bagian ini. Di sini kan dx yang didapat x kuadrat min 4x plus 2, fx-nya min 2x plus 10. Berarti kan ini x kuadrat dikurangi 0x kuadrat di sini gak ada ya. Berarti x kuadrat min 4x min kali min jadi tambah ya. Artinya min 4x ditambah 2x jadinya min 2x ya. 2 dikurangi 10 jadinya min 8 ya. Nah, tinggal kita integralkan. Berarti ini kan bentuknya penjumlahan, bisa kita integralkan masing-masing ya. Integral dari x kuadrat berarti pangkatnya kita tambahkan 1 jadi 3. Kemudian koefisien depannya kita bagi 3 sesuai dengan pangkatnya ya, 1/3. Untuk yang 2x pangkatnya kita tambah 1 jadi 2. Kemudian pangkat ini juga kita tulis di bawah ya, jadi 2/2. Untuk integral dari 8 ini tinggal kita tambahkan x ya. Nah, jangan lupa di sini selalu tambah plus c untuk integral tak tentu. Berarti hasilnya jadinya 1/3 x pangkat 3 min x kuadrat min 8x plus c. Jadi opsi jawaban untuk soal ini yang 1/3, berarti jawabannya yang B ya. Di sini kan 1/3 x pangkat 3 min x kuadrat min 8x plus c. Nah, kemudian untuk teman-teman atau adik-adik, ini bisa sebagai kalian latihan soal ya, setelah tadi melihat pembelajaran mengenai fungsi untuk melatih kalian supaya lebih bisa lagi ya. Nah, di sini diberikan fungsi f dan g dengan gx-nya hasil ini ya, sama dengan f 3x kuadrat min 1. Jika diketahui f aksen 2-nya sama dengan 1, maka yang ditanyakan g aksen 1-nya hasilnya berapa? Nanti bagi kalian yang sudah mengerjakan bisa dijawab di kolom komentar ya.